Shalom, selamat pagi. Jemaat dikasih Tuhan, kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhanlah yang menjadi pedoman bagi hidup kita, menjadi sumber kekuatan bagi kita. Bahkan firman Tuhan juga akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Yuk, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami, atas segala kebaikan-Mu, atas rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan, penyertaan, bahkan juga pemeliharaan dan pertolongan-Mu ya Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Dan juga urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yesaya 14 ayat 27. Saya bacakan. Tuhan semesta alam telah merancang. Siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung. Siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Ya, firman Tuhan mengatakan Tuhan semesta alam telah merancang. Tuhan membuat rancangan. Tuhan membuat rencana. Siapa yang bisa menggagalkan rencana Tuhan? Tentu tidak ada. Ya, tidak ada yang bisa karena Dia Maha Kuasa. Nah, tangannya telah teracung. Ini bicara tentang Tuhan membuat satu ketetapan, keputusan. Siapa yang dapat membuatnya ditarik kembali? Siapa yang bisa membatalkan apa yang Tuhan sudah tetapkan? Siapanya sama? Tidak ada. Ya, artinya apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan putuskan dan tetapkan itu pasti terjadi. Sekalipun ya, kadang-kadang kita nggak ngerti karena terlalu tinggi bagi kita. Ya, tetapi percaya bahwa apa yang dirancangkan itu pasti terjadi. Ya, jadi mari kalau kita ingin mengalami namanya kemenangan, kita mengalami keberhasilan. Salah satu kunci utama adalah ketika kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan punya rencana loh termasuk untuk hidup kita. Nah, kalau kita hidup dalam rencananya, maka kita akan mengalami keberhasilan itu. Ya, coba lihat lagi firman Tuhan dalam kitab Ayub 42 ayat yang kedua. Saya bacakan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Perhatikan, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Bahkan jauh melebihi apa yang bisa kita pikirkan. Jauh melebihi apa yang bisa kita bayangkan. Nah, itulah Tuhan kita yang Maha Kuasa. Nah, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Bahkan yang tidak mungkin sekalipun bagi kita. Tuhan sanggup. Sebab memang tidak ada yang mustahil bagi Dia ya. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Artinya rencana Tuhan pasti terjadi. Rencana Tuhan berhasil. Nah, kalau demikian, bagaimana dengan hidup kita? Kadang-kadang kita merasakan bahwa kok apa yang kukerjakan gak ada hasil. Kadang-kadang kita mengalami kegagalan. Kadang-kadang kita mengalami bahkan kok mengalami kehidupan yang kok tidak berhasil ya hidupku. Kok hidupku maaf sial terus ya. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa demikian? Nah, karena kita tidak nurut rencana Tuhan. Kalau hidup menurut rencana Tuhan, ingat Tuhan tidak pernah gagal kok. Nah, kalau kita gagal seringkali kita ini menyimpang dari apa yang memang Tuhan mau. Ya, apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang dirancangkan Tuhan, apa yang ditetapkan Tuhan, itu terjadi. Kalau kita hidup dalam rancangan dan ketetapan Tuhan, kita tentu akan mengalami keberhasilan itu. Ya, kalau kita gagal, itu bukan karena Tuhan tidak sanggup.
menggenapi apa yang dia rancangkan. Kita seringkali yang salah paham, atau kita salah mengerti, atau tidak bisa menangkap maksud Tuhan. Nah inilah ya, apa maunya Tuhan dan dengan maunya kita tidak sama. Ya, firman Tuhan juga mengatakan tingginya langit dari bumi, rancangan Tuhan dengan rancangan kita. Nah, itulah yang seringkali membuat seseorang mengalami gagal. Jadi bukan Tuhan gagal menggenapi. Enggak. Ya, dia nangkep dikiranya Tuhan ingin kita berbuat ini dan itu. Ya, seperti yang kita pikirkan. Ternyata mungkin Tuhan mau yang lain. Nah, ini dibutuhkan satu hubungan pribadi dengan Tuhan. Supaya kita bisa menangkap rencana Tuhan. Supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Dan apa yang harus kita kerjakan. Ya, jadi bukan sekedar yowes pokok ikut rencana Tuhan. Rencana seperti apa? Ya, butuh sekali lagi hubungan pribadi dengan Tuhan. Butuh yang namanya koneksi dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, berinteraksi ya melalui pujian, penyembahan, doa kita, hubungan pribadi kita dengan Tuhan, supaya kita peka mendengar suara Tuhan, peka mendengar apa yang Tuhan nyatakan, bisa menangkap kehendaknya, bisa menangkap akan rencana Tuhan. Nah, kalau kita sudah nangkep itu, mulai menghidupi itu, maka yang namanya keberhasilan pasti terjadi. Sebab Tuhan sendiri yang akan bertindak. Ayat firman Tuhan berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup. Siapa engkau? Tuhan. Melakukan segala sesuatu. Yang melakukan segala sesuatu siapa? Tuhan. Nah, Tuhan melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kalau kita ada di dalam Tuhan, kita hidup di rencana Tuhan, maka Tuhan bertindak. Sehingga kita pun akan mengalami keberhasilan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kami semakin diteguhkan, kami semakin dikuatkan dalam iman kami. Untuk kami hidup menurut tuntunan Tuhan. Kami berdoa Tuhan berikan kami kepekaan untuk menangkap isi hati-Mu. Kepekaan untuk kami bisa mendengarkan suara-Mu, mendengarkan tuntunan-Mu. Supaya kami berjalan menurut ketetapan Tuhan, berjalan menurut jalan-jalan Tuhan, berjalan dalam rencana Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, kami bisa mengalami keberhasilan. Karena sesungguhnya bukan kami yang bertindak dengan kekuatan kami, tapi Engkau Tuhan yang bertindak. Dan tidak ada sesuatu pun yang gagal, karena Tuhan sanggup melakukannya. Dan tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuntun kami ya Roh Kudus. Tuntun kami ya Tuhan. Supaya kami hidup terus dalam rencana Tuhan. Menghidupi akan ketetapan Tuhan. Sehingga kami bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan senantiasa menyertai hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.